Dalam keheningan malam, saat jiwa merenung dan hati mencari ketenangan, kita tersadar setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, setiap gerakan kecil dalam tubuh kita adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Tanpa kita sadari, seluruh organ tubuh ini telah bersujud kepadanya sejak awal penciptaan. Allah telah menciptakan tubuh manusia dalam kesempurnaan. Setiap organ, dari jantung yang berdetak tanpa henti, paru-paru yang menghirup udara, hingga otak yang mengendalikan pikiran, semuanya tunduk pada aturannya. Mereka tidak pernah membangkang. Bahkan ketika kita tidur, tubuh tetap bekerja, menunjukkan ketaatannya kepada Sang Pencipta. Lihatlah bayi yang baru lahir. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena fitrah. Nafas pertamanya adalah bentuk ketundukan kepada Allah. Dan sejak saat itu, seluruh sistem tubuhnya mulai bekerja dalam harmoni. Di dunia, kita sering berpikir bahwa tubuh ini milik kita. Namun, di akhirat nanti, setiap bagian tubuh akan berbicara dan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 65. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tangan yang dulu kita gunakan untuk kebaikan akan bersaksi untuk kita. Sebaliknya, tangan yang digunakan untuk kezaliman juga akan bersuara. Mata yang pernah melihat keburukan akan bersaksi. Begitu pula telinga yang pernah mendengar kebatilan. Salat adalah puncak penghambaan kita. Dalam sujud, dahi yang biasanya terangkat tinggi kini berserah di tanah. Tangan yang biasa bergerak bebas kini terlipat dalam kehusyukan. Bahkan, seluruh tubuh bersatu dalam harmoni untuk menyembah Allah semata. Tapi apakah kita benar-benar menghadirkan hati dalam sujud kita? Ataukah tubuh kita bersujud, sementara hati kita melayang entah kemana? Penghambaan tidak hanya terjadi dalam salat, ia ada dalam setiap detik kehidupan. Saat kita bernapas, kita mengingat bahwa oksigen ini adalah nikmat dari Allah. Saat kita makan, kita sadar bahwa rezeki ini berasal darinya. Bahkan ketika kita tidur, tubuh kita tetap bersujud dalam mekanisme alamiah yang Allah tetapkan. Jika setiap organ tubuh telah tunduk padanya, mengapa hati kita masih ragu? Mengapa kita masih enggan untuk sepenuhnya berserah? Sujud terindah. Bagaimana prosesi semua organ tubuh menyerahkan penghambaannya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan lemah lembut. Fakbutni, ya hambaku, sembahlah aku, mengabdilah kepadaku. Mata kita ditundukkannya. Wahai mata, merunduklah kepadaku. Rasakanlah seperti apa yang juga dirasakan oleh hamba-hambaku yang saleh. Dan mata pun melepaskan bebannya berupa butir-butir bening lembut yang mengalir deras tak tertahankan. Semakin kita panggil dia, mata kita pun semakin didudukannya dalam posisi persembahan. Lihatlah bagaimana mata kita menyembah Tuhannya dengan caranya sendiri, menangis. Biarkan sajalah sang mata menyelesaikan prosesi penyembahannya itu sampai tuntas. Saat kita panggil Allah, kulit kita pun ditundukkan oleh Allah sendiri dalam posisi persembahan kepadanya. Wahai kulit, merunduklah kepadaku, fakbutni. Dan setiap inci kulit kita pun bergetar halus menyampaikan sembah kepadanya. Boleh jadi pada awalnya prosesi tersungkurnya kulit kita itu di hadapan Allah dengan getaran yang agak kasar. Akan tetapi, biarkan sajalah kulit kita itu menyelesaikan tugasnya sendiri dalam menyembah Allah. Lihatlah betapa kulit kita bergetar saat mereka didudukan oleh Allah dalam posisi persembahan. Tidak hanya itu, atom dan seluruh molekul tubuh kita pun didudukan Allah dalam posisi persembahan kepadanya. Atom serta seluruh molekul tubuh kita itu dibersihkan
dan dimandikan oleh Allah dengan nur darinya. Bahwa ala nurin mirobihi, sehingga sang atom dan molekul tubuh itu pun seperti berubah menjadi kupu-kupu yang menari riang menyambut fajar yang sedang merekah bagi sebuah kesempurnaan. Atom serta molekul tubuh kita yang tadinya gelap karena bekas-bekas keangkuhan, dosa-dosa, dan kekotoran musyrik kita dicelup oleh Allah menjadi atom dan molekul-molekul yang penuh oleh liputan cahaya iman, Islam, dan ihsan. Biarkan sajalah proses itu berlangsung untuk beberapa saat, karena sebenarnya saat itu kulit kita dan atom-atom tubuh kita sedang dituntun sendiri oleh Allah untuk menuju posisi persembahannya yang sebenarnya. Posisi talinu atau rileks, lembut, diam. Ketika kita terus memanggil Allah dengan lembut, tubuh kita pun akan dituntun sendiri oleh Allah untuk menyampaikan sembah dan sujudnya kepadanya. Wahai tubuh, warkauni, wasjudni, waktarib, rukuklah kepadaku, sujudlah kepadaku, marilah. Mendekat dengan cara mulai dari yang agak keras sampai kepada cara-cara yang sangat santun dan halus. Tubuh kita akan dituntun oleh Allah untuk rukuk dan sujud kepada Allah sendiri. Karena memang cara penyembahan tubuh kita kepada Allah adalah dengan cara itu, rukuk dan sujud. Ikuti sajalah prosesi penyembahan tubuh kita kepada Allah ini sampai selesai. Diam. Begitulah mata kita, kulit kita, tubuh kita, dan bahkan hati dada, sudur kita secara telaten dituntun sendiri oleh Allah untuk menyembahnya. Dada kita akan direkahkan sendiri oleh Allah untuk menjadi luas, tenang, damai, dan tentu saja bahagia. Kita hanya menikmati saja kesemuanya itu dengan rasa syukur dan terheran-heran. Kalau sudah begitu, maka kita tinggal ikuti saja perintah Allah berikutnya, yaitu wa'aki misyalata lidzikri. Dirikan sajalah salat dalam suasana mata, kulit, tubuh, dan dada kita menyembah Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Tidak usah diganggu. Dan kesemuanya itu akan selalu membawa kita untuk ingat dan sadar bahwa benar Allah adalah Tuhan yang maha meliputi segala sesuatu atau Al-Muhit. Kita tinggal siap-siap saja lagi untuk menerima pencerahan demi pencerahan yang memang kita butuhkan dalam hidup kita ini, sebagai bekal kita dalam menjalankan tugas kita sebagai wakil Allah, kurir Allah, duta Allah di alam semesta ini. Jadi selalu begitu prosesi anggota tubuh kita dalam pencerahan kosong, Al-Batinu, Alif Lam Mim, yang memancar meliputi segala sesuatu. Lalu siap-siaplah untuk menyadari bahwa pada saat yang sama ada Sang, ada Hiru, Zalikal Kitab. Kosong dalam ada, Sang Ahad, Al-Batinu dan ada Hiru. Keesaan atau ketunggalannya meliputi diri kita. Jika Sang Ada sudah bernyata, maka kita tinggal bersiap-siap saja lagi, dituntun oleh Allah sendiri untuk mengenal, memahami, dan menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sendiri. Karena Sang Ada memang telah meletakkan dalam liputannya, paling tidak dalam 99 namanya, yang menunjukkan aktivitasnya atau af'alnya dalam menata seluruh alam yang diliputinya, di mana ke-99 namanya yang menunjukkan sifat, selendang, aktivitas, atributnya itu tepat berada dalam liputannya sendiri. Sehingga dengan gagah perkasa, semua sebutan nama itu adalah milikku. Oleh sebab itu, menghambalah kepadaku saja. Lalu kita perhambakan saja diri kita kepada Dia. Kita ikuti saja apapun permintaannya seirama dengan mata kita, telinga kita, kulit kita, dada kita, tubuh kita yang dengan caranya sendiri-sendiri ikut permintaan Allah
yaitu dengan diam, tenang, lembut, atau talinu. Dan Allah kemudian menyatakan bahwa posisi terbaik untuk menghamba kepadanya adalah dengan mendirikan sholat. Karena sholat memang diperuntukkan buat kita agar kita selalu bisa sadar penuh kepada Allah dari awal sholat takbiratul ihram sampai dengan salam, tidak terjauhkan dari Allah. Dalam salat, kita selalu diajak untuk memandang wajah Allah, memuja Allah, memuji Allah, menyembah Allah, merukui Allah dan menyujudi Allah, berbicara dengan Allah, berdoa kepada Allah. Dan tentu saja untuk setiap aktivitas kita itu pasti ada respon dari Allah, karena Dia memang ada. Innani anallah la ilaha illa ana fakbutni wa akimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka menghambalah, mengabdilah kepadaku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surah Taha ayat 14. Jadi, la ilaha illallah itu sebenarnya bukanlah hanya sekedar sebuah bacaan ringan dan bergumam di lidah saja, atau hanya ucapan di bibir saja, tetapi itu adalah sebuah proses yang sangat lembut dan mengharukan, yang membawa kita mampu untuk menjadi saksi atas diri kita, untuk menghilangkan segala pengakuan atas diri kita. Kosong, diam, hening, abadi, dan dengan seketika itu pula kita akan menjadi saksi bahwa pada wujud keabadian itu ada Sang Ada yang mengaku namanya adalah Allah. Karena kita bersaksi kepadanya, maka Dia pun akan bersaksi pula kepada kita. Karena Dia memang adalah Sang Maha Bersaksi, Asy-Syahid. Setelah itu, kita pun siap-siap dan bersedia untuk dijadikannya sebagai hambanya, pesuruhnya, abdinya, kurirnya, khalifahnya, dalam menyampaikan sifatnya dan af'alnya untuk merahmati manusia dan alam semesta di sekitar kita. Pada waktu-waktu tertentu, kita tinggal duduk merendah-rendah, bersimpuh, ruku, sujud, dan diam di depan wujudnya dalam ritual sholat sebagai sarana kita untuk minta pertolongan, minta petunjuk, minta penilaian kepadanya atas apa-apa yang akan dan yang sudah kita kerjakan. Wasta'ainu bish sabri wassalah, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar atau diam dan sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dan pastilah Dia akan memberikan jawaban dalam bentuk ilham, berupa solusi, jalan keluar dari segenap masalah kita, dan rezeki dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Akhirnya tidak ada sikap lain yang bisa kita tunjukkan kecuali sikap syukur kita, yang kemudian dibalas berlipat kali oleh Allah dengan syukur darinya, karena Dia memang adalah Asy-Syakur, Sang Maha Bersyukur. Sehingga akhirnya yang tersisa pada diri kita hanyalah rasa iman yang bertambah dan bertambah kepadanya, karena setiap rasa iman kita kepadanya akan dibalasnya dengan iman darinya, sebab Dia memang adalah Sang Maha Beriman, Al-Mu'min. Jadi proses la ilaha illallah itu ternyata puncaknya adalah rasa iman kepada Allah. Dengan kata lain, iman inilah puncak ilmu spiritual yang sebenarnya, yang sudah kita lupakan sedemikian lamanya. Rasa iman kepada Allah itulah ilmu yang tertinggi yang bisa kita dapatkan dalam sebuah proses beragama. Sedangkan hal-hal yang lainnya hanyalah merupakan aktivitas yang menandakan bahwa kita ini hanyalah abdi Allah, hamba Allah, kurir Allah, khalifah Allah yang diturunkannya ke muka bumi ini untuk berkarya dan berperadaban, saling memelihara, mengasih, sayangi, dan menjaga alam semesta ini sebagai anugerah terindah dan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah sujud terindah sebagai penghambaan terindah kita kepada Allah Sang Maha Indah. Semoga video ini menjadi sebuah rezeki
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Jika kamu punya pengalaman spiritual tentang perjalanan cahaya, silakan tulis di kolom komentar. Mari berbagi ilmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.